mengenal lebih dekat dengan Akademi Militer. Halo Akmil. 90,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar 2020 to make your dream come true. Ya, selama 1 jam ke depan kita bakalan ada di Halo Akmil, sahabat Tidar. 1 jam mengenal lebih dekat tentang Akademi Militer. Dan siang hari ini ya spesial banget nih. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Jadi siang hari ini nih sahabat Tidar ya, kita sudah bersama dengan Kain Polahta Akmil Letkol Infantri Sutaryo SPD. Selamat datang Bapak di Halo Akmil Radio Tidar, radio kesayangan kita semua nih ya. Dan kali ini kedatangan tamu yang benar-benar inspiratif, yaitu Letkol Infantri Sutaryo SPD yang punya jabatan yaitu Kain Polahta Kepala Informasi Pengolahan Data Akademi Militer. Selamat siang Bapak, gimana? Sudah makan siang Pak? Selamat siang. Oh, sudah ini ya. Gimana kabarnya Pak, baik? Alhamdulillah baik. Oke, dan sudah siap juga nih Pak, kita bakalan ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan. Mungkin sebelumnya boleh kenalan dulu nih Pak dengan Bapak Kain Polahta Akademi Militer, yaitu Letkol Infantri Sutaryo SPD. Terima kasih, halo Tidar. Di sini saya Letkol Infantri Sutaryo, lulusan SEPA PK tahun 98. Untuk jabatan saat ini adalah Kain Polahta Akmil. Oke, asalnya dari mana nih Pak? Asal saya dari Kudus Mbak. Oke. Dari Kudus, Jawa Tengah. Hanya belum jarang tinggal di Kudus ya, karena semenjak selesai pendidikan langsung keluar Jawa, terus baru sekarang ini sampai di Jawa kembali. Oke, kalau di Magelang sendiri udah berapa tahun nih Pak? Bagaimana Mbak? Di Magelang udah berapa tahun? Di Magelang ini baru mau menginjak 2 tahun. Oke, gimana Pak betah di Magelang? Alhamdulillah, ternyata sangat sejuk, udaranya sangat bersih gitu. Oke, Bapak ini lulusan Akmil tahun berapa Pak? Saya lulusan SEPA PK tahun 98. Oke. Nah, mungkin boleh diceritain dong Pak, dulu waktu pendidikan di Akmil. Ya, waktu pendidikan di Akmil itu masa-masa kenangan yang indah ya. Tapi pada saat itu di Akmil ini untuk pohon-pohonnya juga nggak serindang ini ya. Nggak sudah gede-gede. Dulu saya sempat kaget begitu masuk ke sini. Wih, Akmil ini pohonnya sudah tinggi-tinggi. Terus pada saya tuh pohonnya ada yang baru ditanam, masih agak ya belum serindang inilah itu. Terus kemudian ya sempat pangkling kan, karena sudah 20 tahun lebih tidak pernah masuk ke Akademi Militer. Jadi jalan-jalan itu sempat lupa, sempat nyasar-nyasar itu waktu awal-awal masuk itu. Jadi bisa dibilang Akmil tuh udah beda banget dari zaman Bapak dulu sampai dengan sekarang gitu ya Pak ya? Sebenarnya yang beda suasananya. Iya, suasananya. Suasananya lebih asri, sekarang lebih rindang, pohon-pohonnya lebih rapat gitu bagian. Pertama kali ke Magelang lagi, terus di Akmil sempat nostalgia juga nggak nih Pak? Ya sempat menghafal dulu, mengingat-ingat. Okay. Saya dulu ada di barak sini, sempat masuk di Kalibaben, ya, sempat muter-muter semuanya. Itu begitu sudah agak lama ya baru mengingat, memorinya baru jalan lagi, baru tahu gitu. Sedangkan nih Pak, kesatuan sebelum menjadi Kain Polahta Akmil tuh gimana Bapak? Ya jadi begitu selesai di Akmil dulu, kemudian pindah pendidikan lagi di Sarcap di Bandung. Habis Sarcap di Bandung selesai, kemudian penugasan pertama saya ada di Kalimantan. Okay. Di Batalion 631 Antang. Jadi di sana sampai tahun 2005 baru pindah ke Kodim 1011, tapi masih di Kalimantan juga, sampai di Kelapa ya. Di Kelapa saya terlambat sampai 2013. Setelah di Kelapa harapannya bisa kembali ke Jawa habis dari Kalimantan. Ternyata tidak. Jadi Tuhan berkehendak lain, dapat sprint malah ke Aceh, Kodam Iskandar Muda, sampai ke ujung barat sana. Ya sudah dijalani 5 tahun, 7 tahun, habis itu dapat kesempatan untuk Sesko, baru bisa kembali dapat penugasan di Akademi Militer. Oke, kalau di Magelang sendiri sering pulang ke Kudus nggak nih Pak? Untuk
saat ini belum, Oke. karena kesibukan. Tapi pada saat itu kita sempatkan mungkin sekitar sudah 2-3 kali lah menengok di Kudus. Oke, lumayan dekat juga ya Pak daripada pas di luar Jawa dulu gitu. Iya. Oke Pak, langsung saja nih sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol Sobat Hidaria tentang kain Volahta Akademi Militer nih. Nah Bapak, sebelumnya nih ya, kalau boleh tahu nih Pak, informasi dan pengelolaan data di Akademi Militer tuh seperti apa sih Pak? Baik, untuk informasi dan pengolahan data di Akademi Militer, itu adalah suatu lembaga pembantu gubernur tentang pelaksanaan tugas-tugas masalah informasi dan teknologi. Jadi pengolahan data personil, terus kemudian pengolahan data sisvo, data log, nah, itu ada kami sebagai pembina pengolahan data informasi personil. Terus kemudian ada juga tentang masalah matsisvo, ya materi sistem informasi. Jadi peralatan-peralatannya juga ada di Infolahta. Jadi di situ untuk menunjang untuk pelaksanaan bidang teknologi informasi, termasuk presentasi, termasuk operator-operator, terus kemudian pengawasan dan penanganan aplikasi-aplikasi yang ada di Akademi Militer. Sedangkan di dalam Infolahta sendiri mungkin ada programmer atau apa aja, mungkin bisa diceritain Bapak? Baik, memang untuk mengawal dan mengawai aplikasi-aplikasi ini, kita tidak mungkin dalam pelaksanaan tidak mengetahui tentang teknologi informasi. Jadi awalnya itu paling tidak ya harus mengetahui di bidangnya. Seperti untuk program aplikasi itu kalau ada kendala, berarti kan harus ada yang bisa memperbaiki. Nah, di mana itu memperbaikinya itu dia harus mengetahui bahasa-bahasa program dari aplikasi itu sendiri. Jadi kami juga memiliki beberapa programmer tentang IT, tentang aplikasi seperti sisvo, PS, itu ada personel khusus yang menangani, baik untuk operasional yang memberikan supervisi kepada satuan-satuan, kemudian apalagi ada terjadi trouble. Nah, tentunya kami tidak bisa bekerja dan berdiri sendiri. Kami ada ada satuan kami lagi yang lebih atas lagi, yang lebih luas untuk menangani ini di seluruh jajaran, yaitu termasuk di Infolahta Akmil, di Kotama, Balakpus, itu adalah kita bernaung di bawahnya Disinfolahta, Angkatan Darat. Oke Bapak nih, nah Taruna Akademi Militer nih dalam pelaksanaan tugas sehari-hari tentunya ya ini tidak terlepas dari peran Infolahta Akmil seperti mungkin pengelolaan data-data Taruna setiap tahun, terus ada pelayanan paparan di setiap kegiatan lembaga Akademi Militer, terus bagaimana sih Infolahta menyiapkan dan melaksanakan semua itu? Baik, jadi untuk data Taruna pada saat masuk datanya itu kami himpun di data Infolahta. Kemudian untuk kegiatan Taruna yang berkaitan dengan teknologi informasi, misalkan presentasi, terus penggunaan alat-alat presentasi, itu kami juga ada di bagian keterlibatan tentang penggunaan presentasi itu. Jadi kalau di bagian kami itu namanya adalah seksi Duklahta, dukungan pengolahan data. Oke, nah sedangkan kalau misalnya ada komputer rusak itu bagian Infolahta juga nggak sih Pak? Bagaimana Mbak? Kalau ada komputer rusak kayak gitu, bagian Infolahta juga bukan? Ya, jadi untuk kegiatan terbatas, kegiatan terbatas tentang masalah komputer rusak itu kan tentunya ada pemeliharaannya, ada pemeliharaan. Kalau memang sudah dia parah sekali ya, mungkin kalau sudah ketinggalan speknya kayak memang udah nggak bisa lagi digunakan ya bagaimana lagi. Tapi kalau hanya kerusakan sedikit ya pemeliharaan tingkat 0 itu memang di Infolahta ada teknisnya juga yang menangani. Oke, nah sedangkan untuk web Akmil sendiri Bapak juga apakah Infolahta yang mengelola webnya? Untuk web Akmil ya, untuk web ini sekarang kita informasikan. Untuk web sekarang sedang under maintain ya. Under maintain, kalau yang kemarin sudah berjalan yaitu di
www.akmil.ac.id. Nah, itu di situ di dalamnya terdapat juga dari subdomain para keprodian. Jadi prodi-prodi juga ada subdomain yang di bawahnya www.akmil.ac.id. Yang hanya sekarang kami mohon maaf ya, kami masih belum bisa diakses karena masih proses migrasi. Jadi hanya mungkin beberapa hari ke depan, mungkin minggu depan ya, sekitar 7 hari itu kami kebut untuk proses migrasinya ke server yang baru. Nanti kalau servernya sudah besar kapasitasnya, mungkin untuk apa saja mungkin bisa masuk ke situ. Oke, mungkin buat Sobat Tidar juga ada yang sempat nih Pak buka-buka web, tapi loh kenapa kok nggak bisa? Nah, sudah dijelaskan ya sama Letkol Infantri Sutaryo SPD. Nah Sobat Tidar, oke, nah buat kamu juga yang mungkin nanti bakalan ada pertanyaan seputar tentang ngobrol-ngobrolnya kita hari ini, langsung saja kamu bisa kirim pertanyaan di 0878 0878 9430. Dan jangan kemana-mana, nanti Halo Akmil bakalan balik lagi. 94,3 FM. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2020 to make your dream come true. Balik lagi di Halo Akmil, 1 jam mengenal lebih dekat tentang Akademi Militer. Dan Luna masih bersama dengan Kainvolata Akmil Letkol Infantri Sutaryo SPD. Bapak sudah siap buat lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya? Insya Allah ya. Oke, nah Bapak untuk persiapan komputer dan jaringan internet dalam proses belajar mengejar di lembaga Akademi Militer itu seperti apa sih Pak? Untuk proses belajar mengajar di Akademi Militer itu memang untuk jaringan itu sudah disiapkan. Ternyata di sini ada bagian sarana dan prasarana pendidikan. Itu dia adanya di Stirdik. Itu ada kasih sarprasnya yang membidangi masalah sarana dan prasarana. Kemudian untuk jaringan internet seperti bandwidth, wifi itu ada di ranahnya perhubungan, ada di jaringan FO, fiber optik, semua itu ada di perhubungan. Kalau di Infolata sendiri sebagai memonitoring atau di masalah komputernya, jadi masalah LAN PDE-nya itu, local area network-nya itu, ada di perakitan local area network-nya di penggunaan komputer itu. Nah, sedangkan Pak untuk Taruna Akademi Militer tuh mereka mendapatkan pelajaran komunikasi atau komputer oleh Infolata Akmil juga nggak sih, atau dari balak lain nih? Kalau pelajaran itu biasanya sudah paket. Untuk kurikulum itu ya, kurikulum itu memang ada pelajaran informasi teknologi itu, masalah komputer itu memang sudah diberikan oleh dosen-dosennya yang sudah ada di situ. Hanya memang dosennya juga Infolata ada yang diikutkan sebagai dosen pengajar dan tidak bisa terlepas dari kurikulum yang sudah ditentukan. Oke, berarti dari Infolata sendiri juga ada yang ikut mengajar gitu ya Pak ya? Iya betul. Oke nih Pak, untuk program Infolata terbaru nih Pak, mungkin boleh di-spill ke Sahabat Tidar? Kalau program Infolata terbaru ya masih dalam pemeliharaan aplikasi ya. Aplikasi hanya mungkin yang terbaru kami tidak memiliki program terbaru yang harus kita expose gitu ya, misalkan gitu kita rencanakan, karena memang itu masih ditentukan dari program dan anggaran memang seperti pemeliharaan aplikasi Sysfo PES, Sysfo Datalog, Sysfo REN, kemudian Sysfo Op, Sysfo Ter Intel itu memang programnya juga belum sampai ke kami. Jadi kalau sudah sampai kami mungkin nanti akan disebarluaskan sampai ke satuan-satuan yang memang membidangi itu. Oke, nah Bapak Luna sempat dengar katanya Akademi Militer juga punya aplikasi nih Pak, mungkin boleh dijelaskan Pak? Ya, aplikasi di Akademi Militer ini ada banyak ya, ada beberapa, termasuk ada Smart Akmil itu yang sekarang juga sedang dalam pengembangan dalam ranahnya itu dari perhubungan.
Hanya memang untuk awak monitoring itu ada terbagi, ada di perhubungan juga ada di Infolatah. Aplikasinya seperti apa tuh Pak? Berarti Smart Akmil itu kalau salah itu dia akan memantau bisa memantau seluruh kegiatan di Akmil dan keluar masuk personil. Itu termasuk ada sidik jari itu akan terpantau semuanya di situ. Oke, nah tadi Bapak sempat bilang kalau Akmil tuh punya beberapa aplikasi. Jadi selain Smart Akmil ada apa aja Pak selain itu? Itu selain Smart Akmil itu juga ada aplikasi e-learning itu juga ada ya. E-learning itu ada di Stirdik, terus termasuk Smart Akmil, dan itu tadi yang ada di bawah supervisinya Infolatah, yaitu Sisvo PES, Sisvo Datalog, dan Sisvo REN. Kemudian kalau ada aplikasi-aplikasi yang memang berkaitan dengan IT, mungkin ada revitalisasi museum Abdul Jalil itu kan sekarang sedang dalam pembangunan. Nah, termasuk IT-nya juga, nanti aplikasinya juga akan keterlibatan Infolatah juga akan ada di situ. Jadi kedepannya museum itu bakal punya aplikasi sendiri gitu Pak? Museum itu kan sekarang sedang dibangun lebih modern, lebih canggih. Nanti semuanya akan terhubung dengan aplikasi. Jadi sudah menggunakan teknologi yang lebih modern. Oke, nah dari aplikasi-aplikasi yang Bapak sebutkan tadi, ada yang boleh di-download sama masyarakat umum nggak sih Pak? Ya, kalau aplikasi AI itu kan tidak bisa digunakan untuk masyarakat umum. Mungkin yang museum itu ya Pak ya? Gitu. Yang museum itu nanti hanya untuk mengoperasionalkan museum. Jadi mungkin bisa dilihat pas kita mengunjungi museum gitu Pak? Ya, mungkin akan lebih menarik kan. Nanti di situ museum itu akan lebih hidup. Nah, kemudian bisa terhubung dengan aplikasi di wall display, akan lebih bagus gitu. Oke. Nah, sekali lagi Luna juga mau ngingetin nih Sobat Hidaria, seru banget ngobrol-ngobrol kita siang hari ini. Buat kamu yang mungkin agak kurang jelas atau penasaran, ini bisa langsung saja kamu boleh nanya di 0878 0878 9430, dan Halo Akmil nanti bakal balik lagi. Halo Akmil. 4,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar, 2020 to make your dream come true. Balik lagi, masih di Halo Akmil, 1 jam mengenal lebih dekat tentang Akademi Militer. Dan Luna masih ditemenin sama Kainfolatah Akmil Letkol Infantri Sutaryo SPD. Nah, dari namanya tuh ada SPD-nya, tapi Bapak kok bisa masuk TNI nih Pak? Boleh diceritain nggak sih Pak? Oh iya, jadi SPD itu gelar ya, Sarjana Pendidikan. Jadi saya sebelum masuk TNI itu saya kuliah dulu. Jadi saya karena bersumber dari SEPAPK, di mana sumbernya itu adalah dari para sarjana atau diploma 3 dulu masih bisa ya. Kalau sekarang harus sarjana Pak? Kalau sekarang kan banyak ini, ada yang sumber sarjana, ada yang khusus tenaga kesehatan. Nah, itu rata-rata mereka setelah menempuh kuliah itu baru bisa mengambil jalur itu yang mau bergabung di perwira karir. Oke, itu Sobat Tidar ya, buat kamu yang mungkin dulu mau masuk Akmil tapi masih maju mundur, atau dulu sempat gagal, akhirnya kuliah dulu. Nah, tenang aja, abis kuliah masih bisa nih ya Pak ya masuk Akmil. Dan mungkin Bapak boleh diceritain nih Pak perjalanan sampai dengan masuk Akmil gitu. Ya, jadi waktu dulu saya tentara itu merupakan cita-cita ya, cita-cita keinginan, tapi karena mungkin saya salah jurusan. Jadi tidak dulu itu tidak SMA, karena saya di kejuruan itu ya, saya masuk di SPG. Mana pada saat itu kan masih terjadi dilema antara tahun 89. Nah, setelah tahun 89 itu jadi guru itu sudah tidak ada pengangkatan lagi, harus kuliah lagi. Harus kuliah lagi. Sementara saya juga cita-cita saya memang menjadi anggota tentara TNI. Jadi saya harus mempunyai tekad, harus kuliah lagi. Kuliah jurusan apa sih yang bisa membawa saya ke sana lebih cepat untuk
kesiapan fisik misalkan itu. Jadi saya harus mengambil olahraga kepelatihan di IKIP Semarang. Selain saya bisa menjadi guru, saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu olahraga, kemudian jasmani juga akan terbina. Jadi pada saat saya mengikuti seleksi tes, ya tidak ada kesulitan tentang materi jasmani. Oke, nah sedangkan untuk mekanisme pendidikan sekolah perwira karir itu seperti apa Pak? Apakah juga panas-panasan seperti taruna pada umumnya kayak gitu nggak Pak? Oh iya, pada saat saya masuk di perwira karir dulu, itu pertama itu masuk di Resimen Chandra di Muka. Jadi waktu itu masih jadi Resimen Chandra di Muka selama 7 bulan. Ya, habis itu baru pelantikan. Ya sama untuk materinya. Jadi pelajaran lapangan ya pelajaran kelas. Ya kadang-kadang baju kering di badan ya, itu kami alami juga. Jadi habis basah, kena hujan deras, habis itu masuk kelas, kadang-kadang tertidur pakai baju basah, habis itu sampai baju basah jadi kering di badan karena seharian itu. Oke, itu jadi tetap sama nih mekanisme pendidikannya. Dan sedangkan untuk fisik untuk masuk sekolah perwira karir itu juga apakah syarat-syaratnya sama seperti mau masuk taruna Pak? Ya kalau seleksinya dulu ya ada jasmani, ada kesemaptaan kan, terus kemudian masih ada tes PSI, tes wawancara, mental ideologi dan lain-lainnya. Pokoknya ketat. Kami setelah tes di daerah, di Panda daerah, kemudian terpusat di Akademi Militer. Jadi begitu pengumuman lulus langsung ganti baju, langsung melaksanakan pendidikan. Jadi yang tidak lulus baru kembali, baru pulang. Oke, jadi ini tuh info menarik sekali buat sahabat Tidar ya. Anak sarjana yang mungkin dulu mau masuk Akmil gagal, atau juga tiba-tiba aduh aku kepengen deh jadi TNI. Nah bisa nih sahabat Tidar ya, kamu melewati jalur ini sekolah perwira karir. Jadi silahkan aja ya. Oke Bapak, terakhir nih ya Pak ya, mungkin sedikit pesan dan harapan Bapak untuk sahabat Tidar atau masyarakat tentang ini khususnya yang mau menjadi taruna Akademi Militer atau TNI. Baik, untuk masyarakat, untuk adik-adik SMA yang sekarang sedang mengenyam pendidikan kelas 1 maupun kelas 2, jadi siapkan mental dan fisik dari sekarang. Jadi jangan malas-malasan untuk berlatih, karena memang berlatih itu tidak instan. Ya harus siapkan dari kelas 1. Kalau perlu kelas 1 dia berlatih lari, berlatih renang, berlatih push up, sit up. Nah, kemudian berlatih membaca tentang buku-buku psikologi, perbanyak belajar untuk akademik. Ya, jadi di situ kalau memang disiapkan dari awal, pintu akan terbuka lebar. Karena memang lebih siap dari awal lebih baik daripada begitu lulus kemudian baru ingin mendaftar. Gitu. Oke, nggak ada yang praktis juga, nggak ada yang instan ya Sobat Tidar ya. Harus ada perjuangannya nih. Oke Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir di Halo Akmil. Dan demikian acara Halo Akmil bersama Letkol Infantri Sutaryo SPD, Kaiful Hatta Akmil. Semoga menjadi inspirasi bagi putra-putri terbaik bangsa kita. Bapak terima kasih, semoga sukses terus dan sehat selalu ya Pak ya. Terima kasih, sukses untuk Radio Tidar. Oke, demikian Sobat Tidar, Halo Akmil, 1 jam mengenal lebih dekat tentang Akademi Militer ya. Balik lagi, jangan ketinggalan buat minggu depan, kira-kira bakalan bersama siapa Halo Akmil, so harus nih stay tune terus. 4,3 FM Radio Tidar.